Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah hidrolika saluran terbuka dengan topik bahasan peran hidrolika dalam teknik hidro. Gambar di samping adalah aliran di salah satu sungai di Papua yang saya foto ketika melakukan survei di sana. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku yang saya tulis, yaitu buku Hidrolika 1 dan soal penyelesaian Hidrolika 1, serta buku Hidrolika 2 dan soal penyelesaian Hidrolika 2. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor kontak berikut. Sebelum memulai kuliah ini, mohon jangan lupa baiklah, kita mulai kuliah ilmu hidrolika. Hidrolika berasal dari kata hidor dalam bahasa Yunani yang berarti air. Ilmu hidrolika adalah cabang dari ilmu teknik yang mempelajari perilaku air baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Ilmu hidrolika dikembangkan di Eropa yang saat itu digunakan sebagai dasar dalam pembuatan bangunan-bangunan air. Baru pada akhir abad 19, peneliti dan insinyur Amerika mulai meneliti dan mengembangkan ilmu hidrolika. Hidrolika dapat dibedakan dalam dua bidang, yaitu hidrostatika yang mempelajari air dalam keadaan diam, dan hidrodinamika yang mempelajari air bergerak atau mengalir. Hidrostatika mempelajari gaya yang ditimbulkan oleh air diam, misalnya perencanaan bendungan, pintu air, stabilitas benda terapung, dan sebagainya. Sedangkan hidrodinamika mempelajari perilaku air mengalir melalui saluran terbuka, misalnya sungai, saluran irigasi, saluran drainasi, dan sebagainya, dan saluran tertutup seperti aliran melalui pipa, pengaliran air minum, minyak, dan sebagainya. Berikutnya penerapan ilmu hidrolika. Gambar di samping kiri atas, ini adalah gambar suatu bendungan yang di hulunya terdapat tampungan air atau waduk. Air waduk ini menimbulkan tekanan hidrostatis yang bekerja pada sisi belakang bendungan dan juga bekerja pada fondasi bendungan. Tekanan dan gaya hidrostatis ini berusaha untuk mendorong dan menggulingkan bendungan ini. Kita harus mendesain sedemikian rupa sehingga bendungan ini aman terhadap tekanan hidrostatis dan juga gaya-gaya lainnya. Gambar di bawahnya adalah suatu bendungan yang di hulunya terhadap tampungan waduk. Air waduk memberikan tekanan pada bendungan ini dan berusaha mendorong dan menggulingkan bendungan ini. Nah, kita harus mendesain bahwa bendungan ini aman terhadap tekanan hidrostatis dan gaya-gaya lainnya. Sedangkan gambar yang di tengah adalah penerapan dalam saluran terbuka. Ini adalah contoh tampang lintang suatu saluran terbuka berbentuk trapesium. Penerapannya adalah aliran melalui saluran irigasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Sedangkan pada gambar sisi kanan, ini adalah suatu PLTA. Jadi bagian hulu ini adalah waduk, kemudian air dari waduk dialirkan melalui terowong pembawa atau headrest tunnel, dan kemudian dialirkan melalui penstock yang digunakan untuk memutar turbin di powerhouse ini. Setelah memutar turbin, air dikembalikan lagi ke sungai melalui tailrace. Antara headrest tunnel dan penstock biasanya dibangun charge tank atau tangki pelepas tekanan. Nah, air melalui headrest tunnel dan penstock ini termasuk dalam hidrolika saluran tertutup atau pipa. Ini adalah contoh penstock dari suatu PLTA yang terbuat dari pipa bajai. Aliran melalui saluran terbuka. Aliran melalui pipa mempunyai tampang aliran penuh dan bertekanan yang bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Ini adalah contoh aliran melalui pipa,
di mana seluruh tampang pipa ini penuh dengan air atau zat cair. Dan aliran dalam pipa ini bertekanan. Fluida yang dialirkan bisa berupa zat cair, apakah itu air, minyak, atau gas. Sedangkan saluran terbuka adalah saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Tekanan di permukaan air adalah tekanan atmosfer. Sedangkan yang dialirkan adalah zat cair dan umumnya adalah air. Gambar di samping adalah saluran terbuka berbentuk trapesium. Ini adalah badan air. Nah, permukaannya ini terbuka terhadap udara bebas dan mempunyai tekanan atmosfer. Sedangkan gambar di samping, walaupun salurannya berbentuk pipa, tetapi karena muka airnya bebas dan tekanan di atas permukaan air ini adalah tekanan atmosfer, maka dia termasuk dalam aliran melalui saluran terbuka. Saluran terbuka bisa berupa saluran buatan dan juga saluran alam. Saluran buatan dibuat manusia, seperti saluran irigasi dan drainase, saluran untuk transportasi air, gorong-gorong, talang air, dan sebagainya. Bentuknya teratur, bisa berupa trapesium, segi 4, segitiga, lingkaran, lonjong atau bulat telur, dan sebagainya. Dinding saluran bisa berupa tanah, pasangan batu, beton, rumput, dan sebagainya. Sedangkan saluran alam terbentuk secara alami seperti parit, sungai. Bentuknya tidak teratur dengan dinding berupa tanah, berbatu, atau ditumbuhi tanaman. Selanjutnya saya jelaskan tentang tampang saluran. Tampang saluran terbuka bisa berupa pipa atau saluran berbentuk trapesium atau saluran alam. Walaupun bentuknya pipa, tetapi karena permukaan air bebas dan tekanannya atmosfer, maka alirannya adalah termasuk aliran melalui saluran terbuka. Contohnya adalah gorong-gorong seperti terlihat di sini. Jadi aliran di gorong-gorong yang berbentuk lingkaran ini berupa aliran melalui saluran terbuka. Sedangkan ini adalah contoh bentuk tampang trapesium. Contohnya adalah saluran irigasi berbentuk trapesium. Sedangkan saluran alam, ini contohnya adalah sungai. Penerapan hidrolika saluran terbuka dalam teknik hidro. Ada beberapa kegiatan dalam teknik hidro yang memerlukan analisis hidrolika melalui saluran terbuka. Di antaranya adalah pengendalian banjir yang bisa berupa analisis hitungan profil muka air di sungai. Ini nanti digunakan untuk merencanakan normalisasi sungai, tanggul, dan sebagainya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan bangunan-bangunan pengendali banjir seperti tanggul, pelindung tebing, groin, shortcut atau sudetan, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan sistem irigasi dan drainase. Selanjutnya transportasi air yang berupa saluran-saluran untuk pelayaran, juga meliputi bangunan tenaga air. Ini adalah pengembangan tenaga hidroelektrik seperti saluran pembawa, saluran belakang atau tail race, kolam penangkap pasir, kolam penenang, turbin, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Bidang selanjutnya adalah teknik bendungan. Ini merencanakan bendungan dan bangunan-bangunan pelengkapnya seperti spillway, bangunan pengelak yang berupa cover dam, diversion tunnel, dan sebagainya. Berikut saya jelaskan beberapa kegiatan yang terkait dengan hidrolika saluran terbuka. Yang pertama adalah profil muka air sungai. Hitungan profil muka air sungai sangat penting dalam kegiatan pengendalian banjir. Hasil model hidrolika ini menggunakan software HECRAS. Data yang diperlukan dalam menghitung profil muka air di sungai adalah tampang lintang dan memanjang sungai. Kemudian elevasi muka air di hilir yang bisa berupa pasang surut atau muka air di sungai utama.
Kemudian debit sungai di hulu. Kalau kita cermati hasil dari model hidrolika ini, jadi ini air mengalir dari sini, dari kiri ke arah kanan, kemudian bermuara di sungai utama. Kemudian ini adalah dasar sungai. Ini adalah dasar sungai. Sedangkan gambar ini, dua garis ini adalah tebing kanan dan kiri sungai. Kalau kita lihat pada gambar ini, muka air di sungai utama adalah sekian. Kemudian muara dari anak sungai juga sama dengan muka air di sungai utama. Nah, di sini mulai di titik ini terjadi kenaikan muka air atau backwater yang selanjutnya muka air cukup tinggi di daerah hulu. Kita lihat di sini kenaikan muka air ini adalah karena adanya sedimentasi atau endapan di sini. Demikian juga di daerah hulu, ini dasar sungainya, ini terdapat endapan sehingga muka airnya tinggi. Kelihatan di sini muka air itu lebih tinggi dari tebing kanan dan kiri sungai, sehingga air sungai akan meluap ke kanan kiri sungai. Nah, dari gambar ini kita dapat mencermati bahwa endapan di dasar sungai ini itu menyebabkan kenaikan muka air yang selanjutnya terbawa ke arah hulu. Untuk menurunkan muka air, kita bisa mengeruk endapan yang ada di sini, sehingga dasar sungainya menjadi yang garis warna merah ini. Dengan normalisasi sungai ini, muka air di anak sungai ini akan turun sehingga air sungai tidak lagi meluap di kanan kiri tebing. Namun apabila masih cukup tinggi, kita bisa meninggikan tanggul di kanan kiri sungai ini. Jadi elevasi muka air tinggi, tanggul di kanan kirinya terluapi, sehingga muka air perlu diturunkan. Salah satunya adalah dengan melakukan normalisasi sungai yang bisa berupa pengerukan sedimen dan atau pembuatan tanggul. Kegiatan berikutnya adalah sudetan atau shortcut. Gambar di samping adalah Bengawan Solo yang bermeander atau berkelok-kelok. Gambar ini diambil dari Google Earth pada tahun 2002. Karena adanya meander ini, alur sungai menjadi panjang, sehingga aliran sungai atau banjir tidak lancar. Untuk itu, bagian yang bermeander ini bisa dipotong atau disudet atau shortcut untuk memperpendek aliran. Untuk itu, pada bagian yang bermeander ini bisa dipotong atau disudet atau shortcut untuk memperpendek aliran. Nah, kita perlu menggali alur sungai baru untuk meluruskan trase alur sungai yang berkelok-kelok ini. Nah, ini adalah contoh sudetan yang dibuat untuk meluruskan bagian sungai yang bermeander. Jadi kalau tadi sungainya bermeander seperti ini, kemudian dipotong di sini, dibuat shortcut atau sudetan. Dalam foto Google Earth, ini tertera tahun 2007. Berikut kami tunjukkan peran hidrolika dalam perencanaan bangunan sungai. Ini adalah contoh sudetan ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Semula sungainya bermeander ke sini, kemudian dipotong, diluruskan seperti ini. Kemudian pada sungai bermeander, pada sisi luar belokan ini akan terjadi erosi, seperti yang terlihat di gambar ini, yaitu erosi tebing. Nah, untuk melindungi erosi tebing, bisa dibuat perlindungan tebing, apakah dengan menggunakan bronjong, atau bisa juga tembok sungai. Gambar bawah kiri adalah contoh tanggul yang dibuat di kanan kiri sungai. Ini tanggulnya dari pasangan batu. Sedangkan gambar kanan bawah, ini adalah suatu jembatan yang fondasinya ini turun sehingga jembatan patah. Penurunan fondasi jembatan ini bisa terjadi karena di bagian hilir jembatan ini terjadi pengerukan pasir sehingga dasar sungai turun, akhirnya daya dukung fondasi menurun. Untuk melindungi fondasi jembatan ini
di sini dibuat ground seal. Ini adalah ground seal yang fungsinya adalah untuk menahan supaya dasar sungai di hulunya tidak tererosi, yang berarti juga untuk melindungi fondasi jembatan ini. Peran ilmu hidrolika dalam bidang teknik hidro berikutnya adalah irigasi. Irigasi atau pengairan adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengairi lahan pertanian. Untuk itu dibuat bangunan untuk menaikkan muka air sungai untuk dialirkan ke lahan pertanian dengan menggunakan bendung, saluran irigasi yang bisa berupa saluran primer, sekunder, dan tersier. Gambar samping atas ini adalah contoh suatu bendung. Dengan adanya bendung ini, muka air di hulu sungai akan naik, yang kemudian air dialirkan melalui intake atau bangunan pengambilan yang ada di sini. Jadi air sungai akan mengalir ke bangunan intake yang selanjutnya dialirkan melalui saluran primer. Ini contoh saluran primer, sekunder sampai kemudian sampai ke saluran tersier atau kuarter yang mensuplai air ke sawah-sawah di kanan kirinya. Ini adalah contoh saluran tersier atau kuarter. Nah, ini adalah lahan pertanian yang telah mendapatkan air irigasi dari sistem irigasi ini. Kegiatan berikutnya adalah perencanaan bendung. Jadi ini misalkan suatu sungai ya, kemudian di sini dibangun bendung sehingga muka air sungai akan naik, kemudian air sungai kita lewatkan melalui intake atau bangunan pengambilan ini. Bendung ini merupakan bagian penting dari suatu jaringan irigasi atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, gambar perencanaan bendung itu seperti ini. Jadi ini adalah sungainya, kemudian bendung kita buat di sini. Kalau kita lihat tampang AA, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini dasar sungai asli, ini juga dasar sungai asli. Sebelum ada bendung, mungkin muka air sungai seperti ini. Kemudian setelah kita buat bendung, muka air yang semula di sini naik menjadi di sini. Ini adalah muka air ketika musim kemarau, minimal sama dengan elevasi puncak bendung. Kemudian di sini kita buat intake atau bangunan pengambilan, sehingga air sungai bisa masuk ke intake ini yang kemudian dialirkan melalui saluran pembawa menuju ke powerhouse kalau itu untuk PLTA atau ke sawah-sawah kalau itu untuk irigasi. Nah, ilmu hidrolika digunakan untuk merencanakan bendung ini. Ketika terjadi banjir, muka air di hulu bendung seperti ini, kemudian dia meluncur di sini, dan selanjutnya terjadi loncat air di sini. Ketika air meluncur, itu kecepatannya tinggi sehingga bisa mengerosi dasar sungai. Untuk itu di sini kita buat kolam olah. Nah, energi air dihancurkan di kolam olah ini. Selanjutnya air yang telah tenang dialirkan ke hilir sungai. Ini tadi adalah bagian dari peran ilmu hidrolika dalam perencanaan bangunan air. Saudara sekalian yang saya hormati, selain menggunakan buku yang saya tulis, untuk membuat video ini, saya menggunakan beberapa referensi berikut ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang kuliah hidrolika saluran terbuka, peran ilmu hidrolika dalam bidang teknik hidro. Mohon jangan lupa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.